Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 5 2 Pitue, Kabupaten Sidendrin Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI dan pengajar praktik Muhammad Arsyad D. Eskom MPD, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada koneksi antar materi kali ini akan dipaparkan pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Yang pertama, pemikiran reflektif berkaitan dengan pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka untuk mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching dengan 3 pendekatan, yakni kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur tiga, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Selama mengikuti pembelajaran coaching untuk supervisi, saya sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan praktik coaching, sehingga saya termotivasi untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi di lingkungan sekolah. Namun demikian, saya juga merasa was-was dan khawatir tentang kemampuan saya dalam menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Yang ketiga, terkait dengan pemikiran reflektif, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam pelaksanaan praktik coaching, saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching, baik dalam ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, dan demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching. Pada praktik coaching tersebut, saya telah berperan sebagai coach, coaching, dan pengamat atau observer. Yang keempat, terkait dengan pemikiran reflektif, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai dengan alur tirta. Saya juga perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menggali kompetensi coaching dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing coaching untuk berpikir lebih kritis lagi. Yang kelima, terkait dengan pemikiran reflektif, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi coaching untuk supervisi sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini membantu saya menjadi lebih efektif dan memberikan supervisi kepada teman sejawat dalam mendukung dan memberdayakan perkembangan potensi dan profesional rekan-rekan guru di sekolah. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis untuk implementasi yang pertama memunculkan pertanyaan kritis berhubungan dengan konsep materi atau menggalinya lebih jauh.
Bagaimana cara untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam supervisi akademik di sekolah Anda? Untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam supervisi akademik di sekolah saya adalah dengan menggunakan alur tirta. Dalam setiap sesi, baik sesi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, konsistensi dan keterlibatan guru dalam memberikan pemikiran kritis atas pertanyaan berbobot di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Analisis untuk implementasi yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Saya mencoba mengelola materi yang telah saya pelajari dengan menyesuaikan dengan lingkungan sekolah saya. Misalnya, dengan melaksanakan coaching singkat yang berfokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Analisis untuk implementasi yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang dapat menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, guru-guru belum terbuka dan belum dapat menerima pendekatan coaching dalam melaksanakan supervisi akademik. Analisis untuk implementasi yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa menerapkan coaching yang lebih singkat dan berfokus. Saya juga menerapkan keterampilan coaching di sela-sela kegiatan untuk dapat memperkenalkan keterampilan coaching pada rekan sejawat, sehingga nantinya bisa menerima dan terbiasa dengan keterampilan coaching dan mengaplikasikannya dalam supervisi akademik. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Membuat keterhubungan yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, tetapi kegiatan ini hanya sekedar melaksanakan dan memenuhi kewajiban saja tanpa memahami tujuan dan makna dari supervisi tersebut. Kegiatan supervisi tersebut juga langsung pada observasi kelas, tanpa ada pra-observasi, pasca observasi, sehingga hasilnya hanya merupakan penilaian guru semata. Membuat keterhubungan yang kedua, penerapan di masa yang akan datang. Harapan saya, penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, seperti terlaksananya pra-observasi, observasi, pasca observasi dengan menggunakan pendekatan keterampilan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Diharapkan supervisi akademik dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kompetensi guru melalui umpan balik yang konstruktif dan relevan sehingga pembelajaran berpihak kepada murid dapat terwujud. Membuat keterhubungan yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sementara pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dengan mengembangkan konsep dari modul 2.1 dan modul 2.2, coaching dalam supervisi akademik akan meningkatkan hasil dari coaching secara maksimal. Membuat keterhubungan yang keempat tentang informasi yang didapat dari orang atau sumber lain dari luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur lain yang berkaitan dengan coaching yang memberikan sumbangsi buat saya
dalam mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.